Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, sebelum kita lanjut nonton podcastnya, dengarkan podcastnya, coba yuk teman. Nah, tadi kan udah dilihat videonya ya, gimana? Bagus kan ya? Tahu nggak, ternyata video yang dibuat itu menggunakan HP, cukup dengan HP. Ya meskipun ada drone-nya, tapi menggunakan HP. Nah, kebetulan saya akan berbincang hangat dengan saudara kita yang menjadi eksekutor atau menjadi editor dalam pembuatan video ini ya. Untuk lebih lengkapnya, check it out. Thank you. Syukron. Assalamualaikum. Prepare lalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa nge-zoom bareng ya. By the way, perkenalkan dulu nih sahabat kita, yakni sahabat pastinya sahabat saya, kenalan saya di waktu di Madrasah Aliyah kemarin, yakni Leo Angga Pranata. Nih Leo nih sebagai content creator, terus juga ya hebat lah di masalah editing gitu ya, kreatif lah orangnya, ketua kelas, ketua OSIS, apalagi penggerak pokoknya di universitasnya. Sekarang di universitas mana, Leo? Promosikan dulu universitas Malang. Universitas Malang ya? Oh iya. Apa sih? Unisma ya? Ya, Universitas Islam Malang. Oke. Ya, Unisma, benar. Nah, jadi ini Leo ini adalah sahabat saya waktu di Tanjung Selor. Ya sekarang juga kita lagi stay di Tanjung Selor karena posisinya corona ya. Jadi kita balik sama-sama, tapi kita nggak pernah ketemu sama sekali selama corona ini karena social distancing, ya physical distancing lah. Ya nggak Leo ya? Bener kah itu? Iya, benar. Ini kenapa ya, ini? ini kan lagi apa ya? Pandemi kayak gini kan. Nah, jadi kayaknya semua mahasiswa yang di yang di luar Pulau Kalimantan kan, kita kan posisinya di Pulau Kalimantan ya. Kayak yang sedang kuliah di Jawa itu pada balik ke kampung masing-masing kayaknya. Kayaknya juga Daus juga kayaknya. Iya, aku di Tanjung ini. Kita ini cuman beda, seberangan aja kita ini. Cuman nggak bisa ketemu. Beda lokasi aja. Itulah, ya apa namanya? Iya. Karena corona nih ya. Cuman kayaknya di sini juga santai-santai aja. Bukan santai sih, kayak lebih ke waspada iya, tapi nggak terlalu takut. Jadi orang ada yang sebagian bermasker kok, cuman nggak seintens mungkin di daerah yang merah katanya. Karena di Kalimantan Utara sendiri pun termasuk zona merah nggak ya? Setauku sih enggak. Ya, kalau di Tanjung sih belum terlalu ya. Masih waspada santuy. Waspada gitu. santuy. Asik. Waspada tapi santuy. Iya. Waspada tapi santuy. Iya. Waspada tapi santuy. Nah itu dia. Waspada tapi santuy. Nah, ini dia mantap. Ya mohon by the way, mohon maaf lahir dan batin nih sebelumnya ya. Maaf nih, kita salaman dari sini aja. Oh ya, aku juga mohon maaf lahir dan batin. Ya, salaman dari sini aja. Iya. Sama buat teman-teman yang nonton juga mohon maaf lahir dan batin. Iya. Ini masih bulan Syawal ya. Iya, ini masih Syawal ini. Ya semoga apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin dan sebelum-sebelumnya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, nih Leo, seperti yang saya tadi sampaikan ya kepada teman-teman, bahwa saya ini kan Leo Angga Pranata ini dikenal oleh sebagian dari kita, terutama dia juga udah dikenal oleh admin
Kaltara Center, iya nggak ya? Kamu terkenal kan? Dikenal kan di Kaltara Center? Enggak. Ih, sama ini loh, siapa namanya? Iya, pokoknya Kaltara Hits segala macam itu video-video dia udah banyak di re-upload sama pihak Kaltara Center segala macam. Kenapa? Karena video-video dia itu bagus-bagus banget. Ya seperti saya bilang, dia ini konten kreator. Nah, yang saya salut sama teman saya nih, Leo ini, dia ini konten creator bisa dibilang rada low budget gitu ya. Low budget, but otaknya ini gold banget gitu. Otaknya itu sangat cemerlang gitu. Dan Leo ini salah satu penginspirasi saya untuk bisa menjadi editor lah lewat HP. Ya nggak? Iya. Yeah. Benar-benar. Nah. Ya, kita memanfaatkan yang ada di kita dulu aja. Saja dulu. Iya, kita manfaatkan apa yang kita punya, walaupun sekecil apapun ya bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan itu. Iya, itu dia poinnya. Ya, nah, kebanyakan HP kalau aku kan fokus. Nah, itu. Apa? Ngomong apaan? Suaramu ulangin. Kok Toto diem tau yo? Gimana? Enggak, gini. Kan kalau aku kan sekarang lebih fokusnya kayak ngedit HP gitu. Kenapa kok aku ngedit HP? Ya kan? Ya gimana? Coba mau disampaikan tadi. Biar menginspirasi nih. Ya kan, kalau aku kan sekarang tuh fokusnya lebih ngedit video melalui HP ya. Soalnya kan kan daripada kita punya handphone cuman buat scroll ke atas ke bawah gitu, nggak ada manfaatnya. Mending kan kita gimana sih caranya supaya kita tuh bisa produktif, bisa kreatif melalui HP aja. Lewat HP ya kita bisa produktif, kita bisa kreatif gitu. Nah, jadi kalau aku kan hampir 70% sih edit video melalui HP. Terus sih pernah lewat laptop, tapi kayak menurutku tuh lebih ribet. Ribet ya? Stay di sesuatu tempat baru bisa ngedit. Kalau HP kan, wah aku dapat footage nih, langsung ngedit di sini ya. Kan itu lebih praktis sih menurutku. Fleksibel juga ya. Benar. Nah ini. Jadi banyak nonton YouTube kayak tutorial juga buat nambah referensi gitu. Makanya kalau ada banyak bukti atau ya bisa dibilang bukti lah kalau misalnya Leo ini adalah konten kreator yang mantap, bisa dibilang. Bahkan kalau orang ngelihat sepintas ya, kalau orang ngelihat sepintas mungkin videonya ini seakan-akan diedit lewat laptop. Tapi kalau misalnya kita lihat dan telusuri, karena saya juga teman dekatnya dia, kita bahas mengenai editing juga bareng-bareng, ya ternyata setelah ditelusuri dia menggunakan HP 2 aplikasi. Ya ada aplikasi satunya digabungkan jadi satu, yang satu untuk editing bagian zoom atau bagian speednya, ya kan, slow mo sama speed mode-nya. Yang satunya untuk cut sama transisinya. Nah, itu coba kalau misalnya secara dipikir-pikir kok bisa. Dan ada buktinya. Videonya tuh seperti yang Nah, jadi kalau dilihat sepintas tuh videonya memang bener-bener sangat bagus banget. Bahkan kalau saya pribadi pun kayaknya masih belum bisa gitu. Bahkan kemarin kan waktu dia sebelum upload, karena kita juga ada rada kerjasama dan dia juga ngebantu saya untuk ngedit video yang azan, itu kan ngikut-ngikut aja saya mah, cuma ngikut suara doang. Nah itu dia yang edit, itu dia yang bagian edit, dan footage-nya itu dijadikan untuk soundtrack lagu Lati yang sekarang lagi viral. Nanti mungkin bisa dicek di Instagramnya dia. Instagramnya apa ya? Leo Java, iya. Aku gak pede sebetulnya. Santai yo.
Nggak apa-apa yo, nggak apa-apa, nanti apa kita promosikan bareng-bareng. Iya. Oke, Leo Java ya. Nah, siap. Nah, kan ini kan berarti kan kita harus menjadi orang yang bisa mencari peluang ya. Bisa dibilang seperti itu. Kata lainnya kayak gitu. Kita cari peluang, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu seakan-akan kita itu udah sama seperti orang-orang yang udah tinggi derajatnya. Maksudnya derajat ini pengalamannya dalam editing segala macam. Nah, yang itu buktinya itu orang-orang seperti Leo ini, Mas Leo Angga Pranata ini, beliau ini bisa editing video lewat HP. Saya juga awal-awalnya tuh ya Allah, ini kok ribet banget kalau kayak gini. Tapi setelah sekarang malah saya pas udah punya laptop baru yang maksudnya ya sekiranya alhamdulillah untuk bisa merangkup inilah apa namanya editing bahkan mungkin ya segala macam. Saya malah lebih nyaman kayaknya di HP ya. Lebih nyaman di HP kayaknya ya. Iya sih. Tapi kalau menurutku sih kalau dengan berjalannya waktu kita menginginkan kualitas video yang bagus itu pasti kita akan ada saatnya pengen nyoba di laptop, pengen belajar di laptop kayak gitu. Coba aja deh. Nah, ya ini sekarang aku juga lagi coba. Video tuh kalau menurutku Menurutmu gimana? Kalau menurutku sih itu kalau kita udah tahu dasarnya seperti apa, itu udah mudah dalam mempelajari editing video kayak gitu. Dan tutorialnya tuh banyak banget. Kalau kita ngeliat aja udah, ya benar. ribet sebetulnya. Tapi kalau cuman kayak kita ini kan cuman ngedit ala kadarnya aja sih, masih apa ya, masih pemula itu. Mungkin nggak terlalu ribet sih editingnya. Beda kalau udah kelasnya yang bikin film atau bikin video-video yang durasinya 5 menit 10 menit kayak gitu. Mantap ya. Terus kan ini kan YouTube, kebanyakan dari YouTuber nih setelah saya telusuri banyak dari orang-orang content creator yang mungkin sekarang udah terkenal itu dia bukan dengan sengaja. Ada sebagian yang sengaja, mungkin ada juga yang nggak sengaja. Misalnya iseng-iseng. Yang akhirnya karena di YouTube itu ada opsi untuk komentar, akhirnya berkomentarlah orang untuk membuat video baru, ya kan? Yuk bikin video baru dong, bikin video baru. Akhirnya yang si content creator ini yang aslinya mungkin cuman iseng-iseng berubah deh mindsetnya dia. Benar. Jadi pengen ya udahlah kalau kayak gitu ya udah, mumpung yang nonton suka nih ya udah lanjutin aja gitu kan, gitu ya. Ya benar. Terkadang tuh apa ya, suka aneh sih di Indonesia tuh kadang apa ya, kayak video yang terkonsep itu kalah trending daripada video yang nggak terkonsep gitu. Contoh gitu loh, yang tuh padahal kan yang terkonsep kan lebih tertata, lebih rapi kayak gitu. Aku suka kayak videonya Agung Hapsa, videonya Kevin Anggara itu kan lebih terkonsep, tapi kalah trending dengan yang hanya lah udah skip jangan disebut baru ngebangun nih channel. Iya. Ya pokoknya banyak lah konten-konten yang bingung dikit sih. Iya, bingung dikit gitu ya. Ya bahkan mungkin bisa dibilang kayak konsep editingnya pun cuman main cut gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena itu sebenarnya kalau kita mungkin kalau misalnya kita ngambil poin manfaat, memang orang-orang yang seperti itu kalah di bagian itu. Tapi terlepas dari itu semua, itu namanya strategi untuk bisa ngambil hati penonton, bisa ngambil viewer ya dari situ, ya kan? Karena kalau nggak main kayak gitu dan mungkin menggunakan cara yang sama, isinya kayak gitu semua, apalagi netizen Indonesia, orang-orang Indonesia biasanya kebanyakan lebih sukanya hal-hal yang mungkin berbau sukanya bercanda, atau misalnya yang kemarin yang mohon maaf sih, yang kayak misalnya konten apa namanya sembako sampah gitu kan. Nah itu kan merupakan hal yang kurang baik, nggak baik malah. Banyak
dari pihak YouTuber, dari orang-orang YouTuber, content creator yang menganggap hal ini hal yang nggak wajar dan nggak bagus. Nggak bagus, dianggap nggak bagus. Tapi yang nonton banyak. Kenapa? Karena bukan fokusnya nonton YouTube bukan untuk asas manfaat, akan tetapi fokusnya kepada mengarah senang-senang aja, asik gitu kan. Ya buat hanya sekedar hiburan gitu aja. Makanya jadi yo BTW nih mau ngobrol dikit kan, aku tuh juga terinspirasi pengen jadi content creator itu karena Agung Hapsa, dimana salah satu videonya tuh mengatakan bukan video sih, video apa motivasi gitu ya, dia ngomong daripada orang bikin film mending aku bikin film gitu. Jadinya aku mengubah kosakatanya nih, sebagian kosakatanya. Misalnya dia bilang film, aku ubah YouTube. Daripada aku nonton YouTube, mending aku bikin YouTube. Gitu kan? Mending ya kita ubah aja. Nah akhirnya termindset tuh. Wah alhamdulillah nih bisa nih, ditambah lagi dengan support dari teman-teman, termasuk nih Leo nih yang udah bantu-bantu. Ini kayak gini Sam, bentuk editingnya kayak gini, cutnya kayak gini. Wah dibantu banget sama dia nih. VN segala macam lah. Dan gak ada gak ada capeknya ngebantu. Ini makasih banget lah. Tipes emang lah. Ya. Nah, ya namanya juga kalau udah hobi ya gimana ya kayak gitu. Iya, namanya hobi ya. Aja gitu ngelakuin. Dan by the way, kalau misalnya udah jadi hobi ketika udah bisa menghasilkan duit, udah ngasilin duit, namanya bukan hobi. Ini aku dapatkan dari buku Millennial Power, bukunya Om Deddy Corbuzier. Jadi, hobi itu sesuatu yang dilakukan tidak menghasilkan duit, tapi passion adalah sesuatu yang dilakukan dan dia bisa menghasilkan duit. Itu namanya passion. Jadi kalau misalnya Kak Leo atau ya teman-teman lah itu mau jadi content creator, dia dapat duit, nah itu udah bukan jadi hobi namanya, itu udah namanya jadi passion. Gitu. Aku baru baca. Iya. Nah, nih kita mau nanya nih. Ini sebenarnya pertanyaan sih buat kepada penonton ya, biar semangat aja sih editing meskipun rada low budget seperti kita gitu ya. Ini juga baru beli nih, kayak misalnya mic nih juga baru beli. Nah, baru beli coba nih lampunya. Emang udah niat jadi YouTuber ya, emang harus kayak gitu. Lampunya juga kayak gini, lampunya tuh. Tuh, lampunya tuh lentera gini loh. Alah, gitu. Dia ngomong apa? Weh, kau ngomong apa Kurang jelas suaramu yo. Lampuku. Mana? Mana ada aku lihat. Boy. Nah, coba kalau misalnya kita lihat ya, dan kita telusuri dari dalam, orang-orang content creator yang bener-bener berduit, mereka itu kan ngambil konsepnya, lightingnya bagus, dan kita yang orang-orang yang standar-standar aja, gimana caranya kelihatannya tetap bagus, tapi dengan konsep yang seakan-akan wah ini konsep mewah nih, dan ditonton orang hasilnya mewah, bagus, niat. Nah itu orang-orang kebanyakan. Nah tapi bukan kebanyakan sih, masih ada sebagian yang seperti itu. Nah maka sebaiknya sih untuk maulah capek dikit aja untuk bisa ngedapetin atau bisa berbuat lebih, termasuk dari editing video gitu. Gimana Nio? Aku mau nanya Nio. Ya benar-benar. Aku mau nanya ini. Nah kan ini situasi lagi pandemi kan. Selain perkuliahan online atau tugas akhir, skripsi, ya tugas akhir. Nah itu yang kamu lakuin ini apa aja sebenarnya di rumah? Selain itu ya, selain kuliah online, tugas akhir dan lain-lain itu ya. Ya.
sih. Tentunya aku susun aja sih. Buat sampingan ya kayak ngedit video kalau ada ide. Sebenarnya banyak sih ide, cuman belum terlaksana itu. Nah, dengan ada males kan gitu. Sebenarnya banyak masih ide yang harus kulakukan itu, cuman keterbatasannya itu aku harus sendiri gitu. Di rumah tuh aku harus sendiri, gak ada teman. Beda kayak Firdaus Zamzam ini, banyak temannya di rumah, jadi ada yang membantu gitu. Lah, ada adekmu, gimana sih? Sendiri. Kan ada adekmu. Sendiri kayak seolah-olah tuh kayak orang apa sih orang rumah tuh, apa sih kamu ngapain sih? Oh gitu? Iya. Gak pede di sini. Iya, berarti kan artinya kan masih apa namanya? Masih belum mungkin belum mengerti gitu ya. Atau nganggap ngapain aku juga gitu awal-awal yo. Sumpah, aku juga awalnya bahkan ya bukan edit video deh. Misalnya bukan ambil footage. Bikin story. Kok bikin story depan orang tua tuh. Kadang tuh nih mikir-mikir nih. Kok dibilang aneh, ngapain sih harus storyin? Mungkin gitu ya pikiran orang tua ya. Tapi sekarang udah enggak, karena mereka udah paham. Oh, Daus nih lagi nge-build, lagi ngebangun channel gitu kan. Adekku juga lagi ngebangun channel. Channelmu apa namanya? Masih dicari. Loh, yang nama-nama Rusia? Abzugrabum. Nah, Rusia. Ya. Krepeuskwa. Kapan sih nggak tahu. Ya itulah pokoknya itu banyak sebenarnya. Nah kayak yang anu tuh ya. Gimana? Sudah lanjutin monggo. Nah, kayak yang aku bikin video yang aku pakai motor. Tahu kan? Videoku yang pakai motor, aku ngesutnya pakai motor. Iya. Tahu. Nah, ntar aku syuting dulu. Adikku. Nah, kayak aku yang naik motor itu kan aku berapa kali shoot ya, pokoknya bolak-balik deh. Aku setiap mau nge-shoot ada orang lewat, sampai orang di situ tuh depan rumah, kamu ngapain sih mondar-mandir dari tadi naik motor? Udah lihat aja ada hasilnya nanti, aku gituin. Dan ternyata hasilnya wah. Ngerti juga. Oh, hasilnya kayak gini gitu. Berarti nah kan ini kan lagi pandemi, berarti kan kalau lagi pandemi kan berarti kuliahnya online di rumah aja gitu kan. Nah, kerjaannya tuh ngapain aja sih? Selain ngerjain tugas, kan tadi aku dengar lagi editing video nih. Apakah ada project-project lain atau bagaimana? Iya sih, lebih ke vlog ya. Aku sekarang lebih nge-vlog sekarang. Iya. Tunggu nanti vlog gitu. Tunggu vlog aku. Apa ya? Enjoy aja sih di rumah gitu. Bikin kayak challenge gitu. Iya gitu ya. Biar ilmu editingku tuh berjalan gitu aja loh. Kalau udah lama nggak ngedit itu jadi kayak males. Jadi males ya. Kayak hal-hal yang rumit kita edit yang rumit itu jadi males dah kayak gitu. Kadang terus biasa aja biar makin bagus. Aku juga kadang kan sebagai aku kan content creatornya kan nggak cuman edit cut masukin transisi, nggak kayak gitu aja, tapi juga masukin font. Nah tadi aku mencoba untuk masukin kosakata font atau kalimat di Adobe Premiere. Itu aku nge-video call temanku, aku nelpon temanku untuk bagaimana cara masukinnya, karena ribet banget, banyak banget tools-toolsnya. Tapi sedangkan kita kalau masukin ke KineMaster itu ya elah ada ada buletan masuk, ya kan, tinggal masuk ke sebelah kiri posisinya, ada masukin teks, jadi loh. Jadi cuman kembali lagi itu kurangnya fiturnya. Kadang fiturnya kurang, terus ya kurang. Kalau pas dilihat hasilnya tuh kayak kurang greget gitu. Kalau orang udah paham editing mungkin dia akan tahu, oh ini diedit lewat HP nih, ini diedit lewat laptop nih gitu kan. Mantap lah emang ya. Ya benar. Kadang orang yang
tahu editing tuh pasti ngerti ini ngeditnya pakai apa, pasti paham. Iya. Gitu. Pengalaman soalnya tuh kadang orang tahu tahu aja nih orang lewat HP. Tapi kalau misalnya orang yang nggak tahu, biasanya dia nggak bilang langsung to the point. Misalnya, Mas ngedit lewat laptop ya? Nggak nanya kayak gitu. Biasanya nanya, edit lewat mana gitu. Editnya lewat mana? Lewat HP apa lewat laptop? Nah, kita bilang lewat HP. Lewat HP, keren banget gitu. Biasanya sih kayak gitu ya. Ini komenan nggak secara virtual, nggak secara, ini secara realita. Kita upload video terus ditanyain sama orang gitu sih. Ya. Nah, oke, yo. Nggak pernah ya ditanya-tanyain kayak gitu. Kok nggak pernah ditanya? Nggak pernah ditanyain? Kurang terkenal kali. Lo nggak pernah ditanyain kah? Lanjut. Nggak pernah ditanyain kau kayak gitu? Pernah. Nggak. Ya, udah aku jawabin pakai Game Master. Oh gitu. Kadang tuh ada yang minta nomor WA tuh, Bang. Minta nomor WA kayak gitu. Sadap. Aplikasi apa aja, tak screenshot dong. Aplikasiku tuh apa aja, tak lingkarin ini gitu. Iya, by the way, aplikasinya apa aja yo? Aplikasi. Kalau aku sih, kalau di HP ya Game Master, terus font kayak yang font banyak gitu, pokoknya banyak pilihan font, kita terserah mau. Pixel Lab. Luar itu biasanya aku buat dulu di Pixel Lab. Dulu di Pixel Lab, terus aku masukin di Game Master. Itu ribet sih sebetulnya, tapi nikmatin aja gitu. Ribet di awal. Hasilnya maksimal juga. Ribet di awal. Rada ngeluh gitu, tapi pas dipaksa lama-lama tuh seiring berjalannya waktu, udah biasa gini. Ngedit video, ngedit foto, diekspor dulu, dijadiin PNG atau misalnya dijadiin JPEG terus dimasukkan ke dalam video KineMaster tuh dulu agak ribet, agak gimana gitu. Kalau sekarang ya udah santai aja gitu, edit tek gitu kan. Santai aja. Iya, ditambah lagi kan kalau KineMaster atau aplikasi lain kebanyakan tuh dia auto save gitu kan, karena dari pembuat aplikasi mungkin paham kalau misalnya dari orang editor lewat HP itu biasanya suka gunakan HP secara tiba-tiba, misalnya keluar dari aplikasi atau misalnya misalnya ada nelpon atau gimana. Karena kalau misalnya langsung main close, kan kalau laptop tuh harus ada persetujuan dulu tuh, nggak bisa gerak tuh laptop kalau misalnya nggak persetujuan mau di save atau enggak. Tapi kalau misalnya di HP itu enggak, kita mau keluar langsung pun, yang setauku ya, kita mau keluar langsung pun video akan tetap posisinya kayak gitu, akan tetap sama dia, iya kan? Itu hebatnya kalau itu hebatnya kalau HP. Benar. Itu sih keunggulannya, multifungsi aja. Dan mencari peluang biar bisa jadi content creator gitu kan ya. Benar. Oke, pesan terakhir untuk kepada para teman-teman yang mungkin belajar, yang lagi yang punya pikiran lah untuk aku mau jadi content creator lah. Apalagi di masa-masa pandemi nih, kita megangnya HP kan, HP, Quran, apa segala macam ya, maksudnya di rumah aja, stay home aja gitu. Kira-kira ada pesan nggak? Ya benar. Kalau pesan dariku ya, kalau dalam bidang pas pandemi kayak gini nih, ya manfaatin aja sih, manfaatin waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan apa yang kamu bisa, sesuai apa yang kamu sukai kayak gitu. Itu manfaatin aja, sekiranya itu membuat dirimu menjadi produktif kayak gitu. Pokoknya kreativitas tanpa batas. Kreativitas tanpa batas, Mumtaz. Mantap ya. Gitu. Jadi kita harus cari peluang gitu. Kalau misalnya kita nggak pinter-pinter cari peluang,
Kalau misalnya kita nggak pintar-pintar cari peluang, terkadang kita bisa dibalap sama orang lain gitu. Iya kan? Kalau misalnya kita nggak nggak Iya, benar-benar. yo. Apa? Gimana? Oh, nggak kau dengar kayak? Bukat lagi ini. Like. Sumpah. Iya ya nggak apa-apa. Ya jadi kalau menurut saya, kalau aku pribadi ya, aku udah ngomong panjang-panjang tadi. Ya, gimana? Aku udah ngomong. Gimana? Ya kalau aku pribadi ya, kalau misalnya kita posisinya apalagi lagi stay home, jadi kalau aku jujur aja, aku buka aja peluangku di sini. Aku jujur aja pemikiranku sekarang. Karena posisinya orang-orang lagi stay home, otomatis apalagi di dunia sekarang lagi pandemi, kegiatan-kegiatan diusahakan virtual, otomatis lewat HP, ya kan? Tapi nggak semua menggunakan HP untuk menggunakan HP aplikasi atau HP gitu, gadget untuk kegiatan virtual untuk pekerjaan gitu. Enggak semua seperti itu. Ada juga banyak bocil-bocil yang biasanya buka YouTube segala macam. Bocil, terus remaja-remaja atau siapa aja yang biasanya suka buka YouTube. Nah, aku nyari peluang gimana caranya? Aku suka nyari peluang biasanya gimana caranya kalau posisinya lagi pandemi, orang-orang lagi pada ngeliatin HP semua, banyak yang ngeliatin HP. Aku nyari peluang nih. Wah, kalau misalnya orang lagi main HP, orang pada kayak gini, wah, berarti peluangku gede nih untuk bisa ngupload video. Karena otomatis bisa jadi kalau misalnya kita isi videonya dengan video yang bagus, dengan judul yang masuk akal, gak clickbait dan juga jelas gitu kan. Orang-orang pada bakal suka gitu. Ya, masalah haters wes. Yang namanya siapapun juga pasti nggak suka kok. Toh Kanjeng Nabi Muhammad juga yang mulia seperti itu juga masih ada yang nggak suka kan. Nah jadi wajar aja sih kalau misalnya masalah haters gitu ya. Ya gitu ya. Bener. Mantap ya. Hal yang wajar sih. Jadi ada pesan-pesan ini sebelum kita tutup, kira-kira ada pesan? Ya pesannya itu tadi lah, pintar-pintar mencari peluang di saat pandemi kayak gini. Apalagi pandemi kayak gini nih serba susah sih, kita nggak bisa kemana-mana juga kan, nggak bisa, pemasukan juga berkurang kayak gitu. Jadi ya pintar-pintar mencari peluang dalam memanfaatkan kondisi yang seperti ini gitu aja sih. Good. Makasih banyak ya. Nanti sama-sama. Nanti kapan-kapan kita akan live, kita akan nge-zoom bareng lagi, kita akan sharing-sharing lagi berkaitan mengenai editing video, kisah hidup, perjalanan hidup gitu. Mungkin siapa tahu ada bisa menjadi inspirasi bagi kita berdua pribadi dan juga para penonton. Gitu kan fokusnya ya. Oke, siap. Oke. Makasih banyak ya. Semoga cepat selesai lah pandemi ini, bisa collab lagi secara langsung gitu. Mantap. Collab secara langsung kan lebih asik. Oke, siapin konsep kita ya. Kemarin kan kita udah konsepin ya. Oke, next video ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Leo. Semoga menjadi content creator yang benar-benar bisa memberikan manfaat. Enggak konten yang ya gitu-gitu aja. Bagaimana caranya bisa semoga apa yang kita berikan itu bisa memberikan manfaat, otak kita tetap diberikan kreativitas sama Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memberikan konten yang baik gitu ya. Ya, salam ke keluarga, semoga Allah selesaikan corona ini. Amin. Makasih banyak Leo. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, makasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.